Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan menjelaskan tentang pembahasan TO4 kuantitatif. Soal nomor 1, kalian disuruh mencari suku yang tidak diketahui pada deret berikut. Ada 15, 17, 20, 20, 27, 35, titik-titik, 50. Nah, kita buat polanya ya. Pertama kita tentukan polanya. Di sini kalau mencari hubungan tiap sukunya itu tidak berpola, dan hubungan antara suku ganjil dan genapnya juga tidak berpola. Maka kita cari pola yang lain di mana suku-sukunya itu saling berhubungan. Di sini diperhatikan 20 ke 35 ditambah 15, 35 menjadi 50 juga ditambah 15. Sedangkan untuk suku ke-1 dan suku ke-4-nya, 15 ditambah 5 hasilnya sama dengan 20, maka selanjutnya 20 ditambah 5 hasilnya adalah 25. 17 ditambah 10 hasilnya 27, maka suku selanjutnya 27 ditambah 10 hasilnya sama dengan 37. Maka jawaban yang benar adalah B, 25 dan 37. Selanjutnya soal nomor 2, diketahui 6 lingkaran identik dengan diameter 4 cm ditumpuk menjadi sebagai berikut. Luas daerah yang diarsir adalah. Untuk menyelesaikan soal ini kita bentuk segitiga ya. Jadi panjang AC adalah 8 cm, BC 8 cm, AB juga 8 cm. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Kenapa kok AC 8? Karena diameter lingkaran kan 4. Sedangkan satunya itu kan ada jari-jari 2 lingkaran. Jadi panjangnya juga 4 ditambah 4 maka 8. Nah sekarang kita cari tinggi segitiga. Tinggi segitiga berarti akar dari 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Karena AB itu sisi tengahnya panjangnya adalah 4 cm. Maka jawabannya 4 akar 3. Lalu luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Jawabannya adalah setengah kali 4 akar 3 kali 8, 16 akar 3. Maka luas daerah yang diarsir adalah luas segitiga dikurangi 3 kali luas setengah lingkaran ditambah 3 kali luas juring lingkaran. Lah, juring lingkaran ini luasnya adalah sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Jari-jarinya adalah 2. Luas lingkaran PR kuadrat. Maka kita dapatkan 27,712 dikurangi 8pi. Pi-nya kita ganti 3,14. Kita dapat min 25,12. Jawabannya adalah 2,59. Mendekati 2,6. Selanjutnya nomor 3, Liam akan menggunting karton berukuran 48 kali 10 cm menjadi daerah yang diarsir. Keliling karton yang telah digunting Liam adalah, nah di sini panjangnya 48 cm, maka panjang partisinya yang di bagian atas atau di bagian bawah itu 48 dibagi 4 berarti 12 ya. Sedangkan lebarnya 10 cm, maka panjang partisinya pembaginya itu berarti 10 dibagi 2, 5. Nah, kita anggap ini kita misalkan A dan panjang ini kita misalkan B. Maka kita bisa mencari A menggunakan Pitagoras, jawabannya adalah 13. Sedangkan untuk kelilingnya kita mencari keliling, maka kelilingnya kan di sini A-nya ada 8 kan? Berarti 8 kali A ditambah sedangkan B-nya ada 4 karena bangun yang digunting tadi. Berarti jawabannya adalah 152. 104 ditambah 48. Selanjutnya untuk soal nomor 5, Rimar membeli 2 bantal dan guling dengan kualitas dan harga yang sama di 2 toko yang berbeda. Dari toko A, Rimar mendapat diskon 30% untuk pembelian bantal dan 20% untuk pembelian guling. Sehingga ia membayar Rp 71.000. Dari toko B, Rimar mendapat diskon 25% untuk pembelian bantal dan guling sehingga ia membayar Rp71.250. Jika Rimar tidak mendapatkan diskon dari kedua toko, maka total uang yang Rimar keluarkan adalah, di sini perhatikan ya, ini kan kita disuruh mencari harga bantal. Misalkan B adalah harga bantal dan G adalah harga guling di toko A, maka harga bantal setelah diskon karena diskonnya adalah 30% untuk harga bantal, maka
Setelah didiskon, Remar harus membayar 100% kurangi 30%, 70% B atau 7/10 B. Dan harga gulingnya setelah diskon berarti 80% G sama dengan 8/10 G. Dan di toko B, karena dia mendapatkan diskon 25% untuk bantal, berarti setelah didiskon 100% kurangi 25%, 75% B. Berarti harga sama dengan, kita sederhanakan 3/4 B, lalu harga gulingnya sama 75% harga guling, berarti kita sederhanakan sama dengan 3/4 G. Selanjutnya, kalian masih ingat tentang konsep SPLDV? Nah, di sini kita gunakan konsep SPLDV untuk menentukan harga bantal dan harga guling. Kita punya persamaan pertama. Persamaan pertamanya adalah 7/10B tambah 8/10G sama dengan 71.000. Maka kita sederhanakan menjadi 7B ditambah 8G sama dengan 710.000. Sedangkan untuk persamaan kedua, 3/4B ditambah 3/4G sama dengan 71.250, maka kita punya 3B ditambah 3G 285.000, maka kita sederhanakan sama-sama dibagi 3, B plus G sama dengan 95.000, dan kita buat salah satu variabel memuat variabel yang lain, maka B sama dengan 95.000 dikurangi G. Selanjutnya, kalian substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan ke-1. Terserah ya, bisa pakai metode substitusi, eliminasi, atau elisusi. Cuma paling gampang ini kita pakai substitusi. Kita punya 7B ditambah 8G sama dengan 710.000. Kita ganti B-nya menjadi 95.000 min G ditambah 8G sama dengan 710.000. 7 kali 95.000 itu kan 665.000. 7 kali min G min 7G. Berarti kita punya min 7G ditambah 8G sama dengan 710.000 kurangi 665.000. Kita punya G sama dengan 45.000. Selanjutnya, berarti total uang yang dikeluarkan oleh Remar, kalau kita mencari B dulu ya, harga bantal dulu, berarti 95.000 dikurangi G. Maka kita punya harga gulingnya kan 45.000, berarti 95.000 kurangi 45.000 sama dengan 50.000. Maka total uang yang harus dikeluarkan Remar kalau dia nggak dapat diskon karena dia beli bantal dan guling di toko A dan bantal dan guling di toko B, maka 2 kali 45.000 tambah 50.000 sama dengan 2 kali 95.000 sama dengan 190.000. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya, sebuah mobil box diisi dengan 21 galon air, kemudian di Desa Konoha ditambahkan 6 galon lagi ke dalam mobil box. Jika kapasitas total galon di mobil box bersisa 3 galon lagi, berapa persentase kapasitas mobil box sebelum ke Desa Konoha? Berarti pertama kalian cari kapasitas dari mobil box. Berarti kapasitas mobil box 21 ditambah 6 galon ditambah 3 galon. Berarti jawabannya adalah 21 ditambah 6, 27 ditambah 3 sama dengan 30. Maka persentase kapasitas mobil sebelum ke Desa Konoha, sebelum ke Desa Konoha dia terisi 21 galon air. Maka persentasenya adalah 21/30 kali 100%. 21/30 disederhanakan sama-sama dibagi 3, 7/10 kali 100%, jawabannya adalah 70%. Selanjutnya soal nomor 7. Dylan berkendara dari kota Bandung menuju kota Cimahi dengan kecepatan 40 km per jam. 1 jam kemudian, Boy berkendara dari kota Bandung melalui jalur yang sama seperti Dylan dengan kecepatan 60 km per jam. Jika hingga 2 jam, kecepatan kemudian keduanya masih harus berkendara tanpa berhenti, apakah Boy berhasil menyusul Dylan dan berapa jarak antara keduanya saat itu? Di sini kita cari dulu ya, jarak yang ditempuh oleh Dylan. Di sini Dylan kecepatannya adalah 40 km per jam. Berarti 1 jam sebelum Boy berangkat, jarak yang sudah ditempuh 40 kali 1 ditambah setelah Boy berangkat kan kita mencari jaraknya setelah 2 jam. Berarti 40 kali 2. Berarti sama dengan 40 tambah 80, 120 km. Sedangkan jarak yang ditempuh oleh Boy, karena dia berangkat setelah Dylan berangkat 1 jam setelah Dylan berangkat, maka jarak yang ditempuh oleh Boy dengan kecepatan 60 km adalah 60 dikalikan 2 sama dengan 120. Di sini jarak yang ditempuh oleh Dylan dan jarak yang ditempuh oleh Boy
Selama 2 jam kemudian ternyata sama. Berarti kita simpulkan Boy tetap tepat menyusul Dylan setelah 2 jam. Kenapa? Karena jaraknya sama dan selisihnya adalah 0. Berarti mereka bertemu tepat setelah 2 jam, atau Boy menyusul Dylan setelah 2 jam. Jawabannya. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yang terlewat tadi ya nak ya. Sebuah lapisan coklat beku berbentuk 5 segi 4 beraturan dengan sisi alas 6 cm dan tinggi 15 cm. Di dalam lapisan coklat tersebut terdapat coklat padat berbentuk silinder pejal dengan diameter 4 cm. Diletakkan dengan posisi berdiri dan tepat di tengah limas. Limas tersebut akan dipotong puncaknya yang tidak terdapat coklat padat di dalamnya. Jika bagian limas yang telah dipotong akan diisi penuh dengan cairan vanila hingga penuh, maka volume cairan tersebut adalah... Kita gambarkan terlebih dahulu bangun 5 segi 4 beraturannya dan tabungnya atau silindernya. Ingat 5 segi 4 beraturan maka alasnya berbentuk persegi. Di sini perhatikan ya, segitiga TOQ dan TSV. Segitiga TOQ dan segitiga TSV ini adalah segitiga yang sebangun. Kenapa sebangun? Karena perhatikan dua segitiga dikatakan sebangun itu jika sisi-sisi sudut yang dua sudut yang bersesuaian itu sama besar. Di sini sudut T pada TSV dengan TOQ kan sama besarnya. Lalu sudut S dan sudut O sama-sama sudut siku-siku. Berarti kita simpulkan bahwa kedua segitiga TSV dan segitiga TOQ adalah segitiga yang sebangun. Selanjutnya kita akan mencari X. X ini adalah tinggi dari bagian limas yang tidak terkena coklat padat berbentuk silinder. SV sama dengan 2 cm, OQ sama dengan 3 cm, TO sama dengan 15 cm. Akibat dari dua buah segitiga yang sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu panjangnya adalah sama. Nah, di sini perhatikan kita akan mencari nilai X. Untuk mencari nilai X kita gunakan konsep kesebangunan tadi, berarti TS dia bersesuaian dengan sisi TO. Sedangkan sisi SV pada segitiga TSV dia bersesuaian dengan sisi OQ. Jadi bisa kita katakan untuk mencari X kita gunakan perbandingan ya, perbandingan sisi yang bersesuaian, maka X per TO sama dengan SV per OQ. Berarti nilai X-nya, TO-nya kita substitusikan ya nak ya. X per TO sama dengan SV per OQ, X-nya tetap, TO-nya 15 sama dengan SV2 per OQ 3. Karena OQ setengahnya AB, sedangkan SV adalah jari-jari dari diameter jari-jarinya tabung. Berarti kita ketemu X-nya sama dengan 10. Selanjutnya limas yang dipotong berbentuk 5 segi 4 beraturan kan, dengan panjang sisi 4 dan tinggi 10. Maka volume dari bagian limas yang dipotong adalah volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, sama dengan sepertiga kali alasnya tadi kan sama aja dengan diameter tabung. Berarti panjang sisi alasnya sama dengan 4. 4 kuadrat sama dengan 16 dikali tingginya 10, 53,33 mendekati 50. Soal nomor 8, situs Al-Hikmah memiliki total kunjungan tidak kurang dari 14.000 kunjungan dalam 2 minggu. Jika pada periode tersebut rata-rata jumlah pengunjung adalah 1.150 di 8 hari pertama, maka rata-rata jumlah pengunjung per hari di sisa periode tersebut adalah, ingat rata-rata adalah jumlah pengunjung per banyaknya hari. Maka kalau kita mencari jumlah pengunjung sama dengan rata-rata dikali banyaknya hari. Kita cari jumlah pengunjung 8 hari pertama. Karena total pengunjung jumlah pengunjung 8 hari pertama berarti 8 kali 1.150 sama dengan 9.200. Maka jumlah pengunjung di 6 hari 14.000, total jumlah pengunjung dikurangi 9.200 sama dengan 4.800. Maka rata-rata pengunjung dalam 6 hari adalah 4.800 dibagi 6 sama dengan 800. Jawabannya yang benar adalah A. Selanjutnya nomor 9, perhatikan angka pada gambar berikut. Nah,
Nah, di sini kita cari polanya ya. Ada 5, 14, 11, 8, 32, 32, Z, 65, 35. Karena yang ditanyakan adalah pada lingkaran bagian atas, maka kita cari hubungannya bagian atas lingkaran itu, hubungannya dengan apakah penjumlahan dari bagian bawah, bagian kanan kiri lingkaran, atau pengurangan, atau mungkin perkalian, atau mungkin kombinasi. Nah, di sini perhatikan ya. Sebenarnya 5 itu bisa didapatkan dari 14 ditambah 11 kita tahu sama dengan 25 kan? Lah biar 25 jadi 5 maka kita akar 25 sama dengan 5. Sedangkan yang kedua kita coba ya di lingkaran kedua. Cara pertama kita efektif nggak tadi? Berarti 32 tambah 2, 32 sama dengan 64, akar 64 sama dengan 8. Benar ya? Maka Z sama dengan 65, akar 65 tambah 35. Selanjutnya untuk soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Ada pola ya 4, 13, 9, 15, 10, 21, 12, 8, 16, 9, 18, X, 20. Kita disuruh mencari nilai X. Kalau di sini nilai X-nya berada di luar lingkaran, di luar persegi, maka kita fokus pola bilangan yang berada di luar persegi. Kenapa? Karena nilai X-nya kan tidak ada di dalam. Nah, sekarang kita cari polanya terlebih dahulu ya. Perhatikan 16 dikurangi 11, 4, 4 tambah 9, 13, 13 dikurangi 4, 9, 9 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, sekarang kita coba lihat pada gambar kedua, bagaimana polanya. Nah, sekarang gambar kedua, polanya adalah 16 dikurangi 6 sama dengan 10, 10 ditambah 11, 21, 21 dikurangi 9, 12, 12 ditambah 4 sama dengan 16. Nah, kita bisa abaikan ya nilai yang berada di dalam kotak, karena kita fokus pada nilai yang berada di luar kotak, karena X-nya berada di luar kotak. Nah, selanjutnya, perhatikan 20 dikurangi 11 kan ternyata 9, 9 ditambah 9 sama dengan 18. Ternyata kembali lagi ke pola pertama. Berarti dapat kita simpulkan, maka pola selanjutnya adalah 18 dikurangi 4. Berarti sama dengan 14. Kita coba ya. Apakah benar 14 ditambah 6 itu 20? Ternyata benar ya. Yang di bawah itu adalah 20. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai X-nya itu adalah 14 atau 18 kurangi 4 ya. Sama dengan 14. Jadi yang jawaban yang benar adalah opsi A. Soal selanjutnya, diketahui dua informasi berikut. Panjang salah satu sisi dari balok X adalah 10, luas salah satu sisi dari balok X adalah 25. Pertanyaan, berapakah volume total dari suatu balok X? Nah, sekarang putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang perhatikan. Di sini diketahui panjang salah satu sisi balok X adalah 10. Berarti bisa jadi itu adalah panjangnya atau lebarnya atau tingginya. Karena balok itu memiliki 3 rusuk kan? Panjang, lebar, dan tinggi. Dan untuk mencari volume, berarti kita harus tahu panjang kali lebar kali tinggi. Di sini nilai P-nya kan kita tidak diketahui. Nilai P-nya sudah diketahui 10, tapi lebar dan tingginya nggak diketahui. Berarti kita nggak bisa menentukan berapakah nilai lebar dan tingginya. Jadi pernyataan 1 nggak cukup lah. Pernyataan kedua kan luas salah satu sisinya 25. Misal sisi depan yang diketahui 25. Bisa jadi depan belakang, atas bawah, atau kiri kanan. 25. Misal kalau panjangnya 10 berarti tingginya 2,5. Berarti 25 kali berarti kan di sini kalau misal panjangnya 10, tingginya 2,5, kita tetap tidak bisa menentukan lebarnya berapa. Berarti informasi 1 dan 2 walaupun kita gabungkan ternyata tidak bisa menjawab berapakah volume total dari suatu balok. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena kita tidak tahu nih berapakah nilai dari lebarnya atau tingginya. Kalau diketahui panjangnya tapi kita nggak tahu lebar dan tingginya, walaupun diketahui salah satu luasnya juga nggak diketahui ukuran dari lebar atau tinggi lain yang belum diketahui itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E.
Soal nomor 13, jika bilangan 24,264 dibagi 2,022 memiliki faktor-faktor yang bulat dan berbeda, maka di antara bilangan berikut manakah yang merupakan penjumlahan dari dua faktor yang mungkin? 120, 29, 3-12, 4-18. Nah sekarang 24,264 dibagi 2,022 bisa kita ubah menjadi 24.264 per 1000 dibagi 2022 per 1000. Berarti sama dengan 24.264 per 2022. Ini kalau kita bagi akan menghasilkan angka 12 pakai cara pembagian seperti biasa. Dan ingat faktor dari 12 karena di sini faktornya itu kan tidak ada ketentuan faktor positif. Jadi bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4 sampai plus minus 12. Nah sekarang kita cari penjumlahan dari dua faktor yang mungkin. Yang pertama 20 nggak mungkin ya, karena di sini yang terbesar 12 dan yang terbesar 6. 12 tambah 6 itu kan 18, jadi nggak sampai 20. Yang benar adalah kalau misal kita ambil 3 tambah 6, 9, dan selanjutnya adalah min 12 tambah min 6, min 18. Jawabannya C. Selanjutnya, nomor 14, diketahui terdapat X yang akan selalu habis jika dibagi dengan 5. Namun jika X ditambah dengan 6, maka sisa pembagiannya dengan 5 adalah 1. Jika X dikurangi dengan 6, maka sisa pembagiannya dengan 5 adalah 4. Di antara pilihan berikut, manakah yang benar? Yang pertama, sisa pembagian X plus 7 dengan 5 selalu setengah kali sisa pembagian X min 6 dengan 5. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini kan kita ambil ya, Nak ya. Terserah ya kalian mau ambil nilai X berapa, yang jelas X itu harus bilangan yang habis dibagi 5. Misal Ustazah ambil untuk pernyataan 1, Ustazah ambil X-nya sama dengan 15. Berarti 15 tambah 7 kan 22. Lah 22 dibagi 5 itu akan bersisa 2. Karena 5 kali 4 kan 20, jadi sisanya 22. Lalu satunya X min 6 dibagi dengan 5, berarti 15 min 6 sama dengan 9, 9 dibagi 5 bersisa 4. Di sini jelas ya, 2 itu adalah setengahnya 4, jadi pernyataan 1 adalah benar. Untuk pernyataan 2, ambil X sama dengan 30. Ternyata X-nya merupakan kelipatan 6 ya, jadi kalau X bukan kelipatan 6 itu salah. Pernyataan 3, ambil X sama dengan 25, maka X plus 5 sama dengan 25 tambah 5 sama dengan 30 merupakan kelipatan 6. Jadi benar ya. Ada X plus 5 yang merupakan kelipatan dari 6, contohnya 30. Yang pernyataan 4, ambil X 35, ternyata 35 itu merupakan kelipatan 7, maka pernyataan semua nilai X tidak habis bagi 7 salah. Jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, untuk soal nomor 15, diketahui X adalah bilangan bulat hasil kali dari bilangan bulat A, B, dan C dengan A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari 1. Jika 2, 3, 6 dibagi X menyisakan 82, maka bagaimana hubungan P dan Q? P nilai A min CA min C, Q B plus CB plus C. Nah sekarang ingat ya, kalau ada 7 dibagi 5 kan sisanya 2. Berarti kan kita bisa mendapatkan 5 itu dari 7 min 2. Di sini juga bisa kita dapatkan X karena 2, 3, 6 dibagi X sisanya 82. Berarti X sama dengan 2, 3, 6 dikurangi 82 sama dengan 154. Nah sekarang kita cari ya, perkalian yang menghasilkan 154 angkanya berapa aja. Ternyata 154 itu kita pakai cara pohon faktor adalah perkalian dari 2 kali 7 kali 11. Di sini kan A-nya harus lebih dari B, lebih dari C, lebih dari 1, berarti A11, B7, C12. Kita substitusi cari P, A min C berarti 11 min 2, 22, min 2 sama dengan min 13, 11 min 2. Q-nya B plus CB plus C sama dengan 7 min 2 kali 7, 14 plus 2, berarti 7 min 14 min 7 plus 2 min 5. Kesimpulannya adalah P kurang dari Q, jawabannya adalah A. Soal nomor 16, perhatikan gambar berikut. 4W, 2W, Z plus 50, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P sama dengan Z, Q sama dengan W. Di sini jelas ya, untuk sudut 4W dan 2W, di sini mereka kan sudutnya saling berpelurus, maka 4W ditambah 2W sama dengan 180 derajat. Kita cari nilai W-nya terlebih dahulu. Lalu 2W dan Z plus 50 juga saling berpelurus, maka nanti hasilnya juga sama dengan 180 derajat. 4W tambah 2W sama dengan 180 derajat, maka 6W sama dengan 180, W sama dengan 30 derajat. Di sini Q sama dengan W, berarti Q sama dengan 30.
Yang kedua, 2W plus Z plus 50 sama dengan 180. W-nya kita substitusi menjadi 30. Berarti 2 kali 30, 60. 60 tambah 50, 110. Maka Z sama dengan 180 dikurangi 110, berarti sama dengan 70 derajat. Maka P juga sama dengan Z, berarti sama dengan 70 derajat. Di sini jelas ya, P-nya 70, Q-nya 30. Maka hubungan P dan Q adalah P lebih besar dari Q. Jawaban adalah B. Selanjutnya, nomor 17 diketahui 4 bilangan bulat positif W, X, Y, dan Z yang juga memenuhi W kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari Z. Jika hasil kali W dan Y adalah 32 dan hasil kali X dan Z adalah 50, berapakah nilai X dikali Y? Nah, sekarang kita akan mencari nilai masing-masing untuk W, X, Y, dan Z-nya dari yang diketahui. Di sini diketahui bahwa W dikalikan Y sama dengan 32. Maka kita cari ya, W dan Y bilangan bulat positif. Kita cari perkalian bilangan bulat yang menghasilkan 32. Bulat positif. Berarti kemungkinan nilai W dan Y-nya adalah dengan W kurang dari Y. Kalau Y-nya 2 berarti Y-nya adalah 16. Kalau W-nya 4, Y-nya adalah 8. Bisa jadi W-nya 1, maka Y-nya 32. Lalu selanjutnya, hasil kali X dan Z sama dengan 50. Berarti kemungkinan nilai X dan Z dengan X-nya kurang dari Z. Kalau X-nya 2 berarti 2 kali 25, 50. Kalau X-nya 5 berarti Z-nya adalah 10. Atau bisa jadi kalau X-nya 1 berarti Z-nya sama dengan 50. Nah, sekarang kita cari ya nilai W, Y, X, Z yang memenuhi W kurang dari X kurang Y dari Y kurang dari Z. Kalau misal kita ambil W-nya 2, berarti otomatis kan X-nya nggak ada yang memenuhi kan, karena X terkecilnya di sini juga 2 dan 5 ada. Bisa jadi kalau W-nya 2 berarti X-nya 5 kan ya, tapi nilai Y-nya ternyata 16 itu melebihi Z-nya 10. Berarti nggak mungkin. Sekarang kita ambil kalau W-nya 4. Kalau W-nya 4 berarti X-nya sama dengan 5 kan ya, karena kan W kurang dari X. Kalau X-nya 5 berarti Y-nya 8. Lah 8 juga kurang dari 10. Berarti kita pilih W sama dengan 4, X 5, Y 8, dan Z sama dengan 10. Berarti X-Y sama dengan 5 kali 8 sama dengan 40. Soal nomor 18 diketahui 6 kuadrat per X plus 12 kuadrat per X plus 18 kuadrat per X plus titik-titik plus 6 kuadrat X sama dengan 7.956. Maka nilai dari X adalah dengan X bilangan bulat positif. Nah, kita jabarkan ya, ini soal tentang aljabar. Kita keluarkan 6 kuadrat X dikalikan 1 plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus titik-titik plus X kuadrat. Karena 6 kuadrat X dikalikan 2 kuadrat kan 12 kuadrat X. 6 kuadrat per X kali 3 kuadrat sama dengan 18 kuadrat per X. Sedangkan 6 kuadrat X kali X kuadrat sama dengan 6 kuadrat X. Lalu kita sederhanakan. 7.956 dibagi 6 kuadrat dibagi 36, 221. Berarti 1 per X kali 1 plus 4 plus 9 plus titik-titik plus X kuadrat. Ingat, 149 itu kan bilangan asli kuadrat. Ingat tentang jumlah dari deret aritmatik bilangan asli kuadrat. Sn-nya itu adalah 1/6 kali N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Nah, di sini kan N-nya berubah dalam bentuk X. Berarti kita ubah N-nya menjadi X. Berarti X kalikan 1/6. N-nya diganti X kalikan X plus 1 kali 2X plus 1 sama dengan 221. Bisa kita sederhanakan, 1/6 kali 1/6 X kan X-nya habis. Lalu 6 dikalikan 221, 1326. Berarti tinggal X plus 1 kali 2X plus 1 sama dengan 1326. Kita jabarkan, dikalikan SCTV berarti 2X kuadrat plus 3X plus 1 min 1326. Kita pindahkan ruas. Berarti 2X kuadrat plus 3X min 1325 sama dengan 0. Kita faktorkan, menghasilkan 2X plus 53 kali X min 25 sama dengan 0. Di sini kita tahu nilai X-nya sama dengan min 53 per 2 dan satunya nilai X-nya sama dengan 25. Karena di sini yang diminta X bilangan bulat positif, maka kita ambil nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 25. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 19, diketahui gambar berikut nilai X sama dengan, kita akan mencari nilai X, sudut X-nya. Kita paham ya konsep pada suatu segitiga, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat ya. Misal ini Ustazah gambarkan, lalu ini Ustazah misalkan sudut A,
Dan ini Ustazah misalkan sudut B. Kita cari sudut A terlebih dahulu. Perhatikan sudut A pada segitiga tersebut. Untuk mencari besar sudut A, berarti kan 180 derajat dikurangi 100 derajat ditambah 30 derajat. 105 derajat tambah 30 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 45 derajat. Sedangkan sudut B berarti 101 derajat dikurangi besar sudut A 45 derajat sama dengan 56 derajat. Nah, selanjutnya untuk mencari besar sudut X adalah berarti sudut X itu adalah besar sudut B ditambah 48 derajat. Atau kalian bisa mencari juga besar sudut X-nya itu 100, kita cari ini sudut di sebelahnya sudut X tadi, berarti kan 180 kurangi B ditambah 48 lah, sama aja X ini sudut eksterior. Jadi langsung aja ya. Soal nomor 20, diketahui the vertex of the parabola in the xy plane above is 0q. Which of the following is true about a parabola with the equations y equal minus px minus a square plus q. Jadi di sini kalian disuruh mencari titik puncak dari persamaan y sama dengan min p kali x min a kuadrat plus q. Nah, di sini the vertex of the parabola itu artinya adalah titik puncak ya nak ya. Jadi ada parabola yang sudah tersajikan di gambar itu, grafiknya itu open downward. Jadi nilai P-nya otomatis negatif. Berarti nilai Y sama dengan PX kuadrat plus Q, P-nya pasti bernilai negatif. Karena kan syarat grafik terbuka ke bawah itu jika nilai koefisien X kuadratnya negatif. 0, Q-nya itu adalah titik puncak. Nah, masih ingat rumus koordinat titik puncak? XP itu sama dengan min B per 2A atau B per min 2A, sedangkan untuk mencari koordinat Y, substitusi nilai XP ke dalam persamaan kurva. Nah, sekarang kita punya persamaan Y sama dengan min P kali X min A kuadrat plus Q. Kita jabarkan, berarti Y sama dengan min P X min A kuadrat dijabarkan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Q. Lalu kita kalikan dengan min P, kita punya min PX kuadrat plus 2APX min A kuadrat P plus Q. Nah, sekarang kita cari XP. XP itu adalah B per min 2A. B itu adalah koefisien dari variabel X. Jadi 2AP per min 2A adalah koefisien dari variabel X kuadrat, min P. Kita sederhanakan 2AP per 2P sama dengan A. Nah, sekarang kita cari YP. Kita cari YP dengan kita substitusi nilai XP ke persamaan grafik. Jadi kita substitusi YP ke min PX kuadrat plus 2APX min A kuadrat P plus Q atau ke min P kali X min A kuadrat plus Q. Sehingga kita peroleh YP-nya adalah Q dengan mensubstitusi nilai X-nya diganti menjadi A. Kita sudah punya nih, berarti titik puncaknya adalah A, Q. Nah, sekarang kita cari yang titik puncaknya A, Q. A, Q berarti otomatis jawaban opsi B. Untuk memastikan lagi bentuk grafiknya itu open upwards atau open downwards, berarti kita cek ya, di sini kan P-nya min P. Tadi kan kalau P aja bernilai negatif, berarti min P bernilai positif.